Baik, barakallahu fiik. Jadi kita mulai. Bismillah. Dalam tahap memandikan, pastikan kita memperhatikan hal-hal berikut. Dalam memandikan jenazah itu tertutup, jadi memakai tirai. Anggaplah tirainya itu dari keluarga mayit. Kita minta seperti spray kasurnya boleh, ya, bisa jadi paku dari sini ke sana. Boleh kita minta untuk spray kasurnya untuk menutupi ini, agar tidak menjadi tontonan, karena ini bukan bioskop. Barakallahu fiik. Yang berhak hadir dan melihat hanyalah pemandi saja. Keluarga pun kalau dia memandikan ya harus masuk, ya jangan dia di luar. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan, ini tadi kita lupa sebutkan, ini adalah penutup aurat. Katakanlah ini sarungnya. Ini nanti akan menutupi aurat dari pusar sampai ke lutut. Ini sarung ini, anggaplah ini adalah handuk. Saya ulangi, ini menutupi aurat dari pusar sampai ke lutut. Ini handuk. Kemudian setelah itu pastikan ada piring, ya, kita ambil air sedikit di sini. Barakallahu fiik. Ya, dan ini kapas yang akan dipakai untuk membersihkan kumur-kumur, karena kumur-kumur itu tidak masuk ke dalam, hanya di bibir mayit. Makanya dibasahi apa? Dibasahi kapas ini. Ya. Dibuat 3 kali. Karena kenapa? 3 kali juga berkumur kumur. Dia sudah pakai buang, sudah pakai buang gitu. 1, 2, kemudian 3. Ya. Jadi ada berapa? Ada 3 yang basah. Dan juga ada yang 1 tebal. Ada yang 1 tebal. Ini tebal ini untuk menutupi nanti dubur. Untuk menutupi dubur agar tidak keluar apa kotor. Ini agak besar ini. Ya, ini untuk dubur nanti. Masukkan ke duburnya setelah dibersihkan. Ini kering, nggak apa-apa, kering. Ya. Perhatikan, basah. Ini kering. Ini nanti dipakai ketika kain kafan. Baik. Kemudian ini juga bisa di atas parfum, gunting, kemudian gunting kuku, ya. Kemudian ini parfum juga bagi. Coba bisa di kanan saya, selain Pak Ridwan bisa di sini, kanan saya. Kemudian Pemulyadi di dekatnya. Sebelah kiri saya di sini Pak Syukri bisa ke sini. Ya. Dan di sini Pak Satir, mana Pak Satir? Ya, di sini Pak Satir. Bisa agak dikasih maju embernya? Ya, agak maju ke dalam. Ya. Baik. Nah, ini posisi yang standar ketika agak maju. Ya. Ini posisi standar. Kita di sini memfokuskan menjadi pengarah. Pengarah itu dia yang mengontrol semua pembicaraan. Tidak boleh ada yang bergerak kecuali atas arahan pengarah. Jadi yang di kepala itu adalah pengarah. Sebelah kanan saya ini adalah pemandi 1. Sebelah kiri saya ini pemandi 2. Ini asisten 1, ini asisten 2. Apa tugasnya pemandi 1? Itu yang memandikan. Ini yang membantu, yang mengangkat gayung, kemudian ini yang menggosok. Ini yang mengangkat gayung, kemudian ini yang menggosok. Maju-maju. Ya. Barakallahu. Seperti itu. Dan tidak bisa bergerak kecuali ada arahan. Coba di sini, Polin salam sini. Ya. Kita akan baca menurut yang sudah dijelaskan dalam tahapan-tahapan memandikan. Jadi pengarah. Jadi tidak boleh ada berbicara kecuali pengarah dulu yang menetapkan. Ya, karena biasa itu kalau memandikan itu ribut semua. Ini bicara. Tidak boleh. Pengarah. Maka pengarah sebelum memulai muqaddimah dulu. Apa muqaddimahnya? Ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan memandikan jenazah saudara kita dan kami sebagai pengarah, maka silakan ikuti arahan kami, tidak bergerak kecuali atas arahan kami. Itu muqaddimah. Jangan antum mulai sebelum menyebutkan muqaddimah. Itu contoh dan bebas. Intinya antum buka dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam.
Pada kesempatan ini kita akan memandikan jenazah saudara kita dan kami sebagai pengarah yang akan mengarahkan jalurnya memandikan. Seperti itu. Ya, jadi ini yang tidak baik. Seperti seorang dokter ketika mengoperasi pasien. Ketika dokter mengoperasi pasien, dokter cuma ucapkan satu kali, nanti dibantu oleh pasien. Misalnya dokter bilang gunting, kasih gunting. Padahal nggak ada ribut. Parfum. Nah, itu. Gunting kuku. Nah, begitu. Antum nggak usah bicara, biar pengarah yang bicara. Paham ya? Seperti dokter ketika mengoperasi pasien. Baik, kita mulai. Nah, langkah-langkah memandikan. 1. Menutup aurat mayit dari pusar ke lutut. baik. Tadi kita menutup aurat yang sajadah dari pusar ke lutut. Anggaplah ini kain sarung, ya. Kita tutup. Ya, terbalik. Ya, bisa dibalik. Ya, dari pusar ke lutut. Barakallahu fiik. Ya, jadi ini katakanlah dia sudah tidak pakai baju, tidak ada, sudah bertelanjang ini, tidak ada celana dan tidak ada baju, sudah. Karena biasanya kalau kita memandikan itu sudah sudah dilepas bajunya. Anggaplah ini sudah tidak bertelanjang dada ini ya, celananya juga sudah tidak ada. Ini hanya menutupi pusar sampai ke lutut. Nah, 2. Melepaskan pakaian si mayit. ya, kalau misalnya masih ada bekas-bekas perbannya bisa dibuka, buka atau biasa ada ikatan di kakinya biasanya, ya. Coba misalnya dibuka itu, Bang, misalnya, ya misalnya bersatu ya, dibuka. Ya, mayatnya protes ini. Ya. Barakallahu fiik. Ya sudah, misalnya ikatannya sudah, misalnya ikatan di sini ya. Biasa juga di sini. Dan posisi mayit itu tidak mesti begini. Bahkan yang lebih bagus itu begini. Karena posisi sedekap ini hanya untuk sholat saja, nggak ada yang lain. Cuma sholat saja. Nah, kalau posisi begini, bagusnya begini. Kalau seperti ini dan kaku, susah dibersihkan di bagian ketiak nanti. Akan kaku kan, mayit kaku. Jadi kalau kita misalnya ada keluarga meninggal dunia, kasih begini kita kan enggak usah, kasih begini aja. Begini aja. Begitu. Kalau ada yang kasih begini juga tidak ada masalah, cuma akan susah dibersihkan nanti di bagian ketiak. Ya, katakanlah begini posisinya. Tapi kalau misalnya kita begini, kalau kita masih bisa luruskan boleh. Bisa ji. Tapi kalau sudah keras, nggak usah, biarkan begini saja. Katakanlah ini bisa ya, katakanlah begini, tapi bisa. Misalnya tuh, ya. 3. Memotong kuku, kumis jika ada. Ya, jika ada. Ini ada kumisnya, kita potong sekarang. Ya, ini pelan-pelan. Barakallahu fiik. Apalagi ini, jangan. Ya, kemudian kuku, silakan. Waridwan, kuku kanan dulu. Sebunyi-bunyi ki. Ya. Kanan dulu. Pemul kakinya, ya. Kasih sekalian kanan semua dulu. Jangan itu pemul ya. Jempolnya itu sakit. Ya, pindah. Kiri. Ya. Tadi saya pengarah karena dia di bagian kepalanya. Cukup, barakallahu fiik. Nah, lanjut. 4. Mayit di setengah dudukan lalu diurut perutnya secara lembut hingga 3 kali. Di setengah dudukan. Ayo kita setengah dudukan. Jadi setengah duduk, tidak sampai duduk tapi setengah. Ya. Dan diurut oleh pemandi. Nah, pemul yang ambil air. Ya. Kasih air tadi itu, air bersih ya, pemulnya air bersih yang tidak ada warnanya. Ya. Di setengah ini namanya setengah duduk, ya setengah duduk. Kemudian diurut pelan. Ayo diurut pelan ya kita. Jangan pakai air asli, pakai gayung saja. Ilustrasi saja. Gayungnya saja dikasih begini, tanpa air. Ya, kasih begini saja. Tanpa air, ya kasih begini. Ya. Sambil diurut, betul. Diurut pelan-pelan. Ya. Ya. Ya, usahakan sampai kita rasakan dia lembut, pelan-pelan, jangan dikerasi, ya. 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 Sudah? Ya. Itu hingga 3 kali. 3 kali ya, maksudnya 3 kali itu sampai bersih. Yang kelima, pemandi melilitkan kapas ke tangannya untuk membersihkan kotoran di bagian dubur
Dan jika kotoran masih keluar, maka hendaknya disumbat dengan kain pada duburnya hingga yakin bersih. Ini pemandi kanan coba dites dulu di duburnya. Kalau ada kuning berarti masih ada sedikit mau dikasih keluar. Dites dulu ya. Jangan dilihat, tetap kok ya. Dikasih masuk saya duburnya, kasih masuk baru kasih keluar. Ya, ada. Misalnya masih ada kuning. Ya, ayo bismillah. Ya. Ada lagi setengah dudukan lagi. Ya. Lagi, ayo, Pak Mul kasih air terus. Kasih air. Kayak kelihatan gini. Jangan ada airnya, Pak Mul. Kenapa ada airnya itu? Ya. Baik, sudah. Sekarang dites coba lagi. Coba. Ya. Coba misalnya kuningnya misalnya tidak kentara nih, tapi masih ada. Ini cukup ini. Tidak usah nih dikeluar. Karena kalau mau dikasih keluar semua tidak. Semua kita ini punya kotoran sekarang ya. Bukan dikasih keluar semua kotoran itu, yang akan keluar saja. Kan sekarang ini ada kotoran ya. Ya, yang akan keluar saja supaya tidak terjadi pengeluaran dalam kotoran. Maka kita anggap cukup, misalnya tetap ada kuningnya tapi sedikit. Nah, sekarang tinggal disumbat. Ini disumbat. Kasih masuk di duburnya. Ya. Kasih begini saja, kasih begini. Ya, cukup. Sudah masuk ya? Baik, lanjut. Yang keenam, kemudian mewudukan si mayit seperti wudhu salat dengan dimulai ucapan bismillah. Baik, wudhu salat. Kita mulai dengan wudhu salat. Pengarangnya bilang begitu. Kita mulai dengan wudhu salat. Silakan pemandi yang pertama diwudukan dari tangan kanannya. Ya, kasih air. Gayungnya saja. Ya. Tangan kanan. Setelah itu kita Pak Satir, ya. Ambil lagi gayung satu. Gayung satu. Ya. Oke. Setelah tangan apa lagi? Setelah berwudu tangan kumur. Nah, inilah tadi fungsinya. Kumur ini 3 kali kan? Ini. Ya, misalnya kita kasih ya. Saya itu misalnya ini. Kita begini saja. Mulut kemudian hidung. Oh, tidak masuk di anunya. Dikasih masuk di hidung, ya. Di mulutnya. Iya, di mulut dan dikasih masuk begini ya. Ini yang kering ya. Terus dia mufalik. 1. Kemudian ini terhitung 1. Buang. Ambil lagi. Ambil tuh ini. Ini kan basah ini. Tidak tersentuh giginya maksudnya. Enggak, begini saja. Cukup ini. Cukup bibir saja. Kemudian hidung begini. Ini terhitung 2, buang. Kan 3 ya? Nah, ambil. Ini ketiga kalinya. Yang baru ini 1, kemudian ini 3, cukup. Kelas. Nah, paham ya? Dengan 3 kali tadi dibasahi. Ini dipakai 1 kali buang, 1 kali buang, 1 kali buang. Nah. 7. Menyumbat mulut dan Belum. Setelah kumur-kumur apa lagi? Wajah. Nah, coba. Mana gayung ini? Ya. Nggak usah simpan di bawah, simpan di sini saya gayungnya. Ya. Nah, ini kan air, katakan air ya, wajah. Ya. Kena ya aja. 6, 3 kali saya usap 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kemudian setelah wajah apa? Tangan, ayo, tangan. kanan. Ya, sampai ke siku. Ya. Ya, ada yang mengguyurkan, ada yang menggosok. Ya. Ini idealnya. Ya, lanjut. Setelah tangan, kepala. Nah, kepala ini, coba saya ambil dari sini. Ini kepala ini kan ada kasih begini. Kemudian ini caranya begini. Kemudian diangkat, ya. Tarik lagi sampai ke sini. Ini. Gitu. Ulangi lagi. 1. Kembalikan. Ini telunjuk masuk ke sini, kemudian diputar. Sudah? Gini. Ya. Setelah itu kaki, silakan. Ini gantian pamul yang cuci. Ya, pamul yang cuci. Awas kaki sakit. Kaki sakit. Ya. Lanjut. Baik, barakallahu fiik. Cukup itu wudu sudah selesai. Nah. Jadi yang berbeda hanya di bagian mulut dengan hidung ya.
tidak dimasukkan di sini, nanti dimasukkan begini. Oh jangan. Dia kalau sama itu betul. Ya, cukup saja di luarnya saja. Ya, cukup di luarnya saja begini. Cukup di luarnya saja. Kalaupun kena giginya nggak apa-apa. Intinya dia bukan berkumur-kumur memang. Dia hanya mengenai saja. Nah. Ketujuh, menyumbat mulut dan hidung si mayit dengan kapas agar air tidak masuk. Ya, ini karena kita mau memandikan, jadi kita sumbat dengan kapas yang kering. Ini kapas yang kering. Seperti itu dibentuk-bentuk seperti ini. Masuk ke sini. Coba. Nah, cukup mulutnya saja. Kemudian hidungnya juga bisa 2 sini. Gitu ya contohnya ya. Baik. Untuk setelah itu akan memandikan supaya tidak masuk air, kita sumbat saja dengan kapas kering seperti tadi. Nah, 8. Mencuci rambut dan wajah si mayit dengan air yang sudah tercampur sampo ya. atau sabun. Baik, coba samponya. Coba ini. Ini sampo ya, bukan air sabun, sampo. Ini sampo ini. Ya. Ya. Nah, kita keramas dulu. Seperti mandi junub. Mandi junub apa dulu? Kepala dulu ya. Ini sampo, ini saya kasih sampo ini. Berbusa. Ya, sudah. 9. Mencuci bagian kanan kemudian kiri sebanyak 3 kali atau lebih, ganjil, dimulai dari pundak sampai ujung kaki, bagian depan dan belakang, dengan tetap menjaga aurat mayit. Baik, itu dengan ya, baik. Kita lanjut. Nah. Cukup. Lanjut. 10. Direnggangkan kaki mayit untuk disiram bagian kubul dan dubur ya. dengan air daun. Direnggangkan kasih begini, direnggangkan saja. Ya, silakan disiram Pemul dari dalam. Ya, betul. Begitu tadi. terus kasih banyak, dorong begini. Kita juga Pak Satir, terus. Ya. Jangan kasih lihat, angkat sedikit saja. Ya. Ya. Jadi begitu ya. Jadi ini masih air sabun. Ingat air sabun tadi kanan depan, kiri depan, kemudian belakang kanan, belakang kiri, kemudian terakhir direnggangkan. Itu masih air sabun. Nah. 11. Disiram dengan air bersih secara keseluruhan dengan cara yang sama. Seperti cara yang tadi, cuma bedanya air bersih. Ingat, yang pertama air sabun, 2 air bersih. Seperti tadi, ya, air bersih. Ya, kita juga, ya. Enggak apa bersamaan, enggak apa-apa. Kanan kiri enggak apa bersamaan. Ya. Ya, ini juga ini masih ada samponya ini ya. Ya, terus. Iya. Baik, kemudian di belakang, sudah depan, belakang lagi. Kakinya tadi bagaimana? Ya. Ya ini belakang dulu. Ya. Ya, disiram. Ya. Ya, kiri lagi. Kiri ini belum ini. Ini, ya sedikit. Kasih miring ya. Ya. Cukup. Sekarang direnggangkan, dibuka lagi. Ya. Diguyur, Pamul, diguyur. Ya. Ya. Cukup. Barakallah. Nah, 12. Sebelum kita lanjut, kalau misalnya ada yang keluar kotoran, ada yang keluar kotoran warna kuning di situ misalnya, maka dibersihkan di bagian itu saja dan tidak usah diulangi wudunya. Dibersihkan saja. Saya ulangi, tidak usah diulangi wudunya. Cuma dibersihkan saja dia. Tidak usah diulangi wudunya. Nah. 12. Membilas rambut dan wajah dengan air kapur barus dan juga seluruh tubuhnya seperti cara sebelumnya. Tadi ya. Jadi air kapur barus ini yang tadi. Yang mana air kapur barus di situ? Coba. Kamu coba lihat dulu yang mana? Ya, nak tadi Satir. Tadi. Kasih lihat dulu. Iya. Ya, itu. Ya, ini. Ya, saya dari kepala ya, selalu dari kepala dulu. Mau air sabun, mau air bersih, mau air kapur barus dari kepala dulu. Nah, oke, seperti tadi. Kanan depan, kanan kiri, enggak apa-apa? Kiri juga. Ya, barakallahu fiik. Ya, belakang lagi, di kakinya, ya. Kanan dulu. Hati-hati aurat. Ya. Kemudian kiri lagi, bismillah. Nah, ini untung ini oh. Ya. Terakhir direnggangkan kakinya. Ya. Ya, di 3 kali seperti ini bisa.
Cukup? Ya. 13. Tubuh mayit dikeringkan dengan handuk. Ya, ini handuk tadi dikeringkan. Coba dikeringkan, kasih lebar handuknya ini. Ya, kasih keringkan itu. Coba. Ya. Kasih begini ya, keringkan. Ya. Gitu. Nah, ini geli nih jenazahnya, geli jenazahnya. Jangan tadi ketiaknya juga harus kena bagian air, jangan sampai tidak tadi, bisa dikasih begini tadi ya. Renggangkan. Iya. Sudah ini? Sudah kering? Ya. 14. Handuk diturunkan ke bagian aurat, pusar lutut, kemudian kain sebelumnya ditarik. Ya, jadi kasih turunkan seperti tadi. Iya, milik tangi. Iya, itu ya. Apa? Enggak, dia cukup ini kasih begini. Ya, itu basah ya, simpan di situ. Simpan, basah. Ya, cukup. Ini juga ya harus ada kantongan juga di sini supaya kalau ada sampah buang. Itu di kantongan dekat pengarah. Nah, 15. Dioleskan minyak wangi di bagian tempat-tempat sujud yang 7 dan dioleskan di bagian persendihan, ketiak dan di Baik, saya belakang lutut. ya. Dan ditutupi dengan kapas mata, hidung, mulut. Ya. Jadi ini tempat sujud ada 7 ya. Dahi dengan hidung itu hitung 1 ya. Dahi dengan hidung 1. Kemudian 2 tangan. Telapak ya, ini telapak ya. Ini juga. Kemudian lutut, kasih lutut ya, di lutut juga, lutut kanan, lutut kiri, ujung kaki, ujungnya, ya jangan jempolnya sakit, ujungnya saya, ya, ujungnya, ya betul, ya, dan di persendihan yang ketiak ini ya, ini juga di bagian yang tertutup seperti ketiak dan di belakang lutut, kasih di belakang lutut, bukan di lutut, di belakangnya, ya. Ya. Setelah itu dikasih kapas, ya. Ya, ini kapas ini menutupi apa tadi kapasnya? Mata, hidung dan mulut. Telinga dosa. Ada telinga situ? Enggak ada ya. Mata, hidung dan mulut. Itu ya. Barakallahu fiik. Selesai. Untuk mana selesai. Jadi posisinya kan sudah siap diangkat. Ini apa tadi ini? Handuk ya, kasih begini, kasih masuk-masuk. Ya, sekarang kasih masuk-masuk. Karena mau diangkat. Ya. Ya, baik. Sekarang kita di tahap mengkafani. Ya.